Karena suara ledakan keras tersebut, para perwira yang sedang melakukan rapat berhamburan keluar dengan diikuti oleh seorang panglima muda. Setidaknya 10 perwira dan seorang panglima muda berlarian menuju sumber ledakan yang tadi mereka dengar. Apa yang terjadi prajurit? Seorang perwira pertama berdiri di antara prajurit yang merapat di dinding. Tiada jawaban yang terdengar dari seluruh prajurit yang masih gemetar karena kejadian sebelumnya. Panglima muda Palena cukup arif. Ia bisa menganalisa sumber ledakan adalah akibat perbuatan para pendatang yang berada di depan gerbang ini. Di dalam ucapan maaf disertai lipatan 2 telapak tangan di dada yang dilakukan oleh panglima muda tersebut, terkandung rasa rendah hati dari sikap seorang pendekar. Datuk Kinantan turun dari tempatnya. Sosok pendekar tua ini menghormat dalam sikapnya, lalu berucap, "Mohon maaf karena perkenalan kami sedikit kurang berkenan di hati Tuan. Kami para pengungsi dari Kerajaan Sinara, mohon izin dan perlindungan di negeri Tuan. Semoga kelak kami dapat berbakti di Kerajaan Pakuan." Datuk Kinantan berdiplomasi. Ia sangat percaya diri melihat sosok panglima yang terlihat rendah hati di hadapannya. "Oh, tunggu. Kerajaan kami dengan Kerajaan Sinara adalah bersahabat. Kami dilarang untuk menerima pelarian dari kerajaan Tuan." Panglima muda berterus terang karena tak ingin terjadi perseteruan lebih besar. Sesekali ia melirik pada serpihan batu yang berserakan di dekat gerbang. "Mereka pastinya para pendekar sakti." Panglima muda Palena bergumam dalam hati. "Maaf Tuan, kami adalah para pengungsi yang terdiri dari rakyat biasa, tiada ikut campur atas politik dan pertentangan di kerajaan." Datuk Kinantan kembali menjelaskan, sebenarnya ia cukup kesal atas penolakan yang diterima saat ini. Rakyat biasa tentu tak bisa berbuat seperti itu. Panglima muda Palena terus berusaha menolak dengan halus. Selain itu ia berusaha mengungkap siapa pelaku penghancuran batu besar yang sedari pertama ia bertugas di tempat ini, berdiri kokoh tanpa mampu digeser sedikitpun. "Sudah, cukup basa-basinya Datuk. Diriku yang melakukannya. Itu semua karena ulah anak buahmu yang meminta harta dan seorang gadis demi meloloskan kami memasuki wilayah kerajaan Pakuan. Saat ini, bila kalian sanggup menghalangiku silahkan. Agar tiada sesal di kemudian hari, kuanggap jalan ini yang kalian pilih." Pemuda misterius yang berdiri dengan kaki terbentang itu berucap dengan mimik wajah dinginnya. Ucapan yang begitu dalam dengan penekanan kuat dari pemuda misterius tersebut mampu membuat seluruh prajurit maupun para perwira di tempat itu terdiam dan sangat tertekan. "Siapa di antara kalian yang bertingkah seperti yang diceritakan oleh Tuan Pendekar barusan? Mungkin di tempat ini hanya Panglima muda Palena yang tidak terpengaruh atas ucapan pemuda misterius sebelumnya." Justeru dirinya berucap dengan suara lantang, menghendaki pengakuan langsung dari anak buahnya. "Ampun Panglima." Baru saja seorang prajurit yang sebelumnya bertingkah arogan maju ke hadapan Panglima muda Palena, sebuah pukulan langsung melesat ke arah lambung sang prajurit. Buk, au, prajurit itu langsung tumbang dan terduduk di tanah.